Halo, selamat jumpa kembali dengan Yosep Studio Sablon. Nah teman-teman, kali ini kita ada pekerjaan membuat sablonan seperti ini teman-teman. Ini menyablon bahan kantong untuk kantong baju kaos. Nah nanti gambarnya seperti ini. Dan ini 3 warna teman-teman ya, ada warna hijau, putih, dan oranye. Nah kemudian nanti bahan yang kita terima seperti ini, bahannya panjang begini. Nah kemudian kita akan sablonkan menjadi dua gambar. Jadi sekali kita gesut itu dapat 2 gambar. Nah ini teman-teman, kita harus membuat filmnya juga 3. Nah ini tadi sudah saya print. Kita siapkan dulu print-printannya. Ini yang untuk warna putih, ini yang warna hijau, dan ini yang untuk warna oranye. Nah, ini warna oranye teman-teman. Jadi ada 3 film sesuai dengan gambar yang ditunjukkan seperti ini. Nah bagaimana cara kita untuk mengepaskan supaya antara satu warna dan warna berikutnya itu bisa tepat atau tidak meleset. Nah kita buat dulu malnya seperti ini teman-teman. Jadi dari semua film atau semua gambar ini kita buat seperti ini dulu. Ini nanti kita pakai untuk men-setting di screennya. Jadi di setiap screen, karena nanti screennya juga ada 3, di setiap screen nanti kita beri tanda seperti ini, cross, kita garis di screennya. Nah kemudian nanti waktu kita membuat film yang gambar ini nanti kita paskan di cross yang sudah kita garis di screennya. Nah nanti kalau sudah 3-3-nya sama, itu nanti akan secara otomatis waktu kita sablonkan nanti letaknya akan tepat, tidak akan meleset karena kita sudah membuat mal crossnya atau kita buat patokan cross di screennya. Jadi nanti masing-masing gambar, baik yang putih, yang hijau ataupun yang oranye, kita paskan dengan cross yang sudah kita garis di screen. Nah teman-teman, supaya lebih jelasnya kita akan langsung membuat garis crossnya di screen yang sudah kita pasang di mejanya. Nah ini mejanya teman-teman, kita akan menggunakan meja yang seperti ini ya. Ini disebut dengan, banyak orang menyebutnya dengan meja Thailand. Ini saya punya hanya 6 papan ya, tapi cukuplah untuk pengerjaan yang tidak terlalu banyak. Nah teman-teman, ini nanti kita bersihkan dulu. Ini bekas-bekas kita nyablon kemarin. Setiap kita nyablon, baik itu kaos atau kain, pasti ada yang tertinggal seperti ini ya teman-teman. Nah ini nanti kita bersihkan ya secukupnya saja. Misalnya masih ada yang menempel ya kita biarkan saja, asal tidak mengganggu dari kaosnya atau mengganggu dari gambarnya. Karena kalau misalnya ada yang tebel atau ada yang lebar, maksudnya ada benang yang menonjol, nah ini kita lepas dulu. Tapi kalau ini sudah rata dengan mejanya, ini tidak apa-apa teman-teman. Nanti kita tambah lem saja sehingga kaosnya bisa flat atau lengket di meja ini dan tidak terganggu dengan benang-benang yang tipis seperti ini. Tapi kalau benangnya memang tebel, itu harus kita lepas, karena itu nanti akan mengganggu waktu kita menyablon, dan hasil sablonannya akan seperti ada garisnya karena di bawahnya ada bekas benang yang tebal. Nah kita akan bersihkan dulu ya teman-teman. Cukup dengan air saja kita membersihkannya ya. Kita siapkan saja air, kita semprot permukaannya seperti ini ya teman-teman, disemprot secukupnya. Kemudian kita akan lap atau gosok-gosok dengan kain seperti ini teman-teman.
Nah ini nanti kalau ada benang yang tebal atau benang yang besar, dia akan lepas. Nah seperti ini teman-teman, ini ya. Nah lepas. Ini kita buang dulu. Kalau bisa sih sebersih mungkin ya, tapi kalau memang sudah kita perkirakan tidak mengganggu gambar, ya tidak apa-apa, kita lanjutkan untuk penyablonan. Yang penting kita bersihkan sampai rata ya teman-teman. Kita semprot lagi. Nah begini teman-teman. Nah ini bisa kita buang. Ya nanti seluruhnya teman-teman ya, semua meja atau seluruh paletnya kita bersihkan. Kemudian nanti baru kita tambahkan lem. Ya kalau ada benang yang sulit untuk kita tarik dengan kuku teman-teman, kita bisa pakai alat apapun ya, misalnya seperti ini cutter atau mungkin alat yang lain, yang penting untuk menarik benang yang lengket ini dengan mudah. Nah tapi karena sudah kita basahi, maka benang-benang ini akan dengan mudah kita ambil teman-teman, sebab nanti kita gosok saja dengan kain sudah lepas. Hanya untuk mengatasi kalau ada benang yang masih sulit untuk lepas, nah kita menggunakan cutter atau mungkin peso atau paku untuk menarik benang yang lengket. Nah ini udah nempel di sini ya teman-teman. Ya kalau kita raba sudah rata, tidak ada yang mengganjal, itu sudah cukup, berarti masih aman untuk kita gunakan menyablon. Baik teman-teman, untuk langkah berikutnya setelah kita bersihkan mejanya kemarin dari sisa benang-benang yang mengganjal di meja sablon ini, dan ini sudah rata teman-teman ya. Nah ini karena sudah kita cuci atau kena air, maka lemnya sudah berkurang kelengketannya. Kita akan tambahkan lem lagi untuk seluruh meja ini. Nanti kita tambahkan dengan lem. Nah saya pakai lemnya seperti ini teman-teman, lem Sandronal. Nah yang karton itu hanya merek tokonya, tapi nama lemnya lem Sandronal. Atau kalau teman-teman beli itu beli saja lem meja, nanti sudah tahu lem meja itu untuk kita pakai nyablon kaos. Yang biasa dijual itu Sandronal, mungkin ada merek lain, terserah teman-teman mau pakai yang mana. Nah ini kemudian lem ini kita tuangkan di meja secukupnya saja teman-teman, kira-kira saja yang bagian akan dipakai untuk menempelkan kaos. Kita tetesi atau kita kucurkan lem begini, atau seluruh permukaan juga boleh, terserah teman-teman mau enak yang mana. Kemudian kita gunakan palet atau solet seperti ini untuk meratakan lemnya begini teman-teman. Nah ini kita ratakan. Nah, bisa kita pindahkan kalau masih sisa sebelah. Ya kita biarkan sampai dia mengering sendiri.
paling nanti 10-15 menit dia sudah kering. Ganti dengan meja yang berikutnya, kita ratakan. Nah, begitu seterusnya teman-teman, seluruh meja kita kucuri dengan lem. Nah, kita kasih lem dulu seluruhnya, baru nanti kita ratakan. Nah, lem ini teman-teman biasanya kemasannya pakai botol yang seperti ini, yang kecil, tapi yang besar juga ada, yang ukuran 1 liter itu juga ada. Tapi tergantung kebutuhan, kalau kita butuhnya sedikit ya beli yang kecil saja ya teman-teman, biar tidak terlalu boros. Kemudian sudah kita kucuri lem, kita ratakan seperti yang pertama dan kedua. Ya, kita tunggu sampai kering dulu. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kalau sudah kering, itu yang tadi lemnya warna putih sudah kering. Nah, ini sudah kering semua. Ini kalau kita pegang lengket. Nah, nanti baru kita bisa gunakan untuk menyablon. Nanti satu kaos kita lembarkan, atau satu bahan potongan kaos kita lembarkan, kita lengketkan di meja ini. Nah, untuk pertama sebelum kita mulai menyablon kaos, kita akan membuat afterukan gambarnya dulu, atau mengafteruk filmnya dulu. Kita akan setting letak gambar pada screen, karena nanti 3 warna, kita akan setting screen 3 warna, atau 3 screen kita setting dengan gambar desain yang berbeda-beda. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Mari kita lihat yang berikut ini. Nah, ini screen yang sudah kita cuci kemarin. Kita akan mulai setting dulu. Ada 3 screen ya teman-teman, ada 3. Ini gambar yang akan kita afterlook teman-teman. Ini masing-masing warna itu kita buat dua gambar. Jadi nanti sekali gesut itu kita dapat 2 gambar, bawah dan atas. Nah, antara 2 gambar ini kita beri tanda cross seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk kita membuat settingan di meja, kita menggunakan yang kosongan begini. Yang kosongan ini kita print untuk crossnya saja, dan kita akan letakkan di mejanya seperti ini. Nah, kita letakkan di mejanya seperti ini. Kita kira-kira saja pas tengah, atau supaya kita bisa tepat tengah, ini kita lipat jadi 2. Kita lipat 2 gini teman-teman. Kita lipat ini, kita beri tanda di tengah. Nah, ini sudah ada tanda bekas lipatan, ini menunjukkan yang tengah. Nah, kita letakkan di pas garis yang tengah. Di sini juga kita letakkan di pas garis tengah. Demikian juga yang di atas. Nah, ini pas garis yang tengah. Nah, begini ya teman-teman. Kalau sudah screen kita pasang sesuai dengan tempatnya begini. Ini karena meja Thailand, maka yang lubang kita masukkan di sini. Kemudian yang di sana kita tinggal cantolkan saja. Nah, begini teman-teman.
Nah, inilah yang akan kita beri tanda dengan ballpoint. Kita bisa mengikuti modelnya ini L, atau kita garis saja shred. Demikian juga di atas kita garis shred, pinggirnya juga digaris. Nah, dari gambar garis inilah nanti kita bisa meletakkan film kertas yang akan kita abdruk sesuai dengan crossnya, sehingga nanti antara screen 1, screen kedua, screen ketiga itu akan letaknya sama. Nah, ini screen yang ke-1 kita garis dulu, nanti kita ambil, kita ganti screen kedua, kemudian kita garis, dan kita ambil ganti screen yang ketiga juga kita garis. Nah, akan kita kerjakan teman-teman ya. Lebih baiknya, lebih jelasnya kita akan langsung kerjakan. Ya, baiklah teman-teman, kita akan mulai membuat tanda garis di screen-nya lebih dulu. Ini screen kita pasang dulu. Nah, ini kemudian ada tanda cross ini. Nah, teman-teman bisa digaris langsung saja seperti ini. Untuk nanti kita meletakkan gambar yang akan kita abdruk, kita beri tanda begini boleh. Sebelah kanan, kemudian kita sebelah kiri, kita juga beri tanda garis. Sebelah atas, dan sebelah bawah. Ini yang screen pertama, kita ambil. Sudah, kita ganti dengan screen yang kedua. Ini teman-teman ya, ada tandanya ya, ada cross di sini juga, yang di sini ya. Kemudian kita pasangkan screen yang kedua. Nah, ini sama, kita akan garis juga. Usahakan tepat ya teman-teman, di atas cross garis kita, di atas cross yang hitam di kertas itu. Sebab nanti kalau kurang tepat itu akan berakibat gambarnya pun tidak tepat antara warna pertama, warna kedua, dan warna ketiga. Namun demikian nanti masih bisa kita atasi. Kemudian kita ambil yang kedua ini, kita ganti yang screen ketiga. Screen yang ketiga juga sama, akan kita beri tanda garis. Karena tadi sudah kita beri lem mejanya, maka kertasnya pun tidak akan bergerak atau tidak berubah letaknya karena sudah lengket di meja yang sudah ada lemnya. Jadi otomatis garisnya
akan selalu sama. Ya, sudah ketiga-tiganya selesai kita beri garis. Sekarang kita akan membuat afdrukan di screen. Nah, kenapa teman-teman kita mengukur gambar di screen atau kita membuat garis malah di screen menggunakan kertas yang polos seperti ini, atau kenapa tidak langsung dengan yang sudah ada gambarnya langsung kita tempelkan di meja? Nah, ini untuk mengatasi supaya gambar ini tidak rusak teman-teman. Nanti kalau kita tempelkan di meja yang sudah ada lemnya, ketika kita garis-garis karena kita tekan, nanti waktu kita lepas, kita kletek, nah bisa berakibat kertas ini sobek pertama, atau bisa juga kertas ini nanti akan berubah bentuknya, dalam arti karena ketarik satu sisi maka sudah tidak simetris lagi, maka akan berakibat antara gambar satu dengan gambar yang berikutnya tidak akan sama. Maka kita perlu kertas seperti ini saja, kertas kosong, bukan dengan kertas yang ada gambarnya. Baiklah teman-teman, kita akan lanjutkan untuk kita mengafdruk. Nah, sebelumnya kita akan membuat campuran emulsi dulu, karena ini nanti untuk sablon kaos kita menggunakan Bremol Tech ya teman-teman. Karena Bremol itu yang untuk plastik dan untuk kertas itu nanti serinya yang RN. Karena ini kita pakai untuk kaos, kita pakai untuk tekstil, maka kita pakai yang Bremol Tech. Kalau teman-teman pakai merek yang lain, Diasol, Photosol, itu biasanya juga ada kode TZ-nya, ada kode tekstilnya. Nah, karena ini kita pakai Bremol, maka Bremol Tech yang kita gunakan. Nah, teman-teman, ini Bremol Tech yang akan kita gunakan ini sudah berkurang banyak karena sudah dipakai. Kita campurkan di wadah kosong dulu. Kita tidak perlu semua kita beri sensitizer-nya, karena nanti ada pencampurnya yaitu sensitizer. Ya, kita lanjut ya teman-teman. Ini kita tuang di tempat ini, atau kalau ini masih sedikit bisa kita langsung saja ya teman-teman. Karena ini tinggal sedikit, saya akan campur langsung aja di sini dengan sensitizer-nya. Kita tambahkan beberapa tetes seperti ini teman-teman. Kemudian kita aduk. Nah, nanti ketika kita aduk itu warnanya berubah menjadi seperti ini teman, menjadi kuning seperti ini. Kalau kuningnya masih kuning muda begini, ini berarti sensitizernya kurang, kita akan tambahkan dulu. Kita aduk lagi. Ya, nanti kira-kira warnanya seperti ini teman. Nah, kuningnya udah kuning seperti kuning telur. Nah, ini berarti sudah pas untuk kita gunakan mengafdruk. Nah teman-teman, karena ini kita pakai screen yang lebar atau screen yang besar, kita akan mengafdruk cukup yang di bagian tengah saja atau bagian yang kita akan gunakan untuk menyablon. Jadi tidak seluruh permukaan screen kita beri emulsi ya, kita beri secukupnya saja yang
pas akan kita gunakan untuk membuat film. Nah, seperti ini teman-teman. Kita berikan sedikit saja di sini. Bisa begini atau bisa dituang langsung juga nggak apa-apa. Nah, kita tuang langsung begini ya. Nah, kemudian kita ratakan. Ingat teman-teman, kita meratakan cukup dengan kartu seperti ini atau bisa dengan bahan yang lain asalkan rata ya teman-teman. Nah, kita oleskan begini secukupnya, kita nggak perlu sampai di pinggir-pinggirnya karena kita akan menggunakan yang di bagian ini saja. Nah, nanti untuk mengatasi supaya tintanya tidak mengenai pinggir-pinggirnya, maka di bagian yang terbuka atau yang tidak kita beri emulsi nanti kita tempeli kertas dan dilakban, kemudian kita balik. Kalau kita mengolesi emulsi harus 2 muka teman-teman ya, 2 muka semuanya kita ratakan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya pori-pori dari screen tertutup dengan emulsi. Kalau sampai ada pori-pori yang masih terbuka, itu nanti risiko gambarnya akan berubah atau berlubang. Jadi tidak utuh gambarnya terbentuk karena ada pori-pori yang terbuka, tidak kena obat. Ya, kalau kita anggap sudah cukup rata teman-teman, kita akan keringkan dengan hair dryer. Ya, kita akan keringkan dengan hair dryer. Ini sama, ini juga kita balik dari dalamnya juga supaya keringnya merata ya teman-teman. Ini kalau dari luar sudah kering dengan hair dryer, maka kita balik dari dalamnya juga. Ya, cukup. Oke, kita lanjut. Kita sekarang akan mulai menyinari kertas film ini di screen yang sudah kita olesi emulsi tadi ya teman-teman. Screen ini. Nah, sebelum kita terang atau kita sinari dengan lampu, kita akan mengolesi kertas ini dengan minyak supaya kertas ini menjadi transparan seperti biasa teman-teman ya. Kita gunakan minyak solar, kita oleskan dari belakang. Nah, kita oleskan begini ke seluruh permukaan kertas supaya kertas ini menjadi transparan. Nah, teman-teman bisa juga langsung kita tempel di screen dan kita minyaki di atas screen juga boleh, terserah mana yang enak bagi kita atau mana yang lebih kita teman kita suka, yang mana terserah. Kemudian kita tempel di screen yang sudah kita beri emulsi tadi. Kita paskan teman-teman crossnya dengan cross yang sudah kita garis di sini seperti ini teman-teman ya. Nah, ini crossnya kita paskan dengan yang sudah kita garis tadi.
usahakan tepat ya teman-teman, usahakan garis crossnya dengan yang di screen dan yang di kertas itu sama. Nah begini teman-teman, ini langsung kita oleskan begini juga boleh. Nah ini malah akan lebih lengket di screen. Nah kemudian kalau sudah, kita akan sinari. Nih maksudnya teman-teman ya, ini cross yang di kertas kita sesuaikan, samakan dengan cross yang di kita garis di screen tadi. Kemudian kita akan sinari seperti biasanya. Untuk ukuran meja afdruk saya ini teman-teman, ini saya gunakan penyinaran selama 1 menit. Kita tutup dulu dengan busa hitam, kemudian kita timernya kita atur, kita tumpangi dengan kayu pemberat, kemudian kita nyalakan, tunggu 1 menit. Nah sampai terbuka seperti ini ya teman-teman, ini namanya gambarnya sudah terbuka atau sudah berlubang, sehingga nanti bisa dilewati oleh tinta. Kalau sudah, kita akan jemur. Tapi kita akan cek dulu. Nah seperti ini ya, ini teman-teman, ini namanya sudah terbuka.